menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Kasus pembunuhan Brigadir J makin terang benderang. Cerita yang selama ini tercecer mulai terajut menuju satu kesimpulan. Semuanya mengarah pada Irjen Verdi Sambo yang diduga kuat menjadi pelaku utama. Tak main-main, Verdi kini menjadi tersangka dan menjadi jenderal pertama di Indonesia yang terancam hukuman mati. Sebagai masyarakat awam, membayangkan seorang jenderal polisi menjadi tersangka bagai mimpi di siang bolong. Sudah menjadi rahasia umum di internal institusi maupun masyarakat bahwa jenderal itu manusia yang tak dapat disentuh. Verdi Sambo ini berpangkat inspektur jenderal. Pangkatnya ini tergolong perwira tinggi atau Pati Polri. Lambang kepangkatan dalam Pati Polri adalah bintang. Bintang 1 itu brigadir jenderal. Bintang 2 disebut inspektur jenderal. Dan bintang 3 adalah komisaris jenderal. Sementara jenderal polisi adalah tingkat keempat atau tertinggi bagi perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Pangkat ini setara dengan jenderal pada militer. Tanda kepangkatan yang dipakai adalah 4 bintang. Jenderal polisi disandang oleh Kapolri atau Tribarata I. Yang jelas dari sisi kepangkatan, Sambo sekali lagi bukan kaleng-kaleng. Pada umur 49 tahun, ia sudah meraih 2 bintang. Itu artinya, tak lama lagi Sambo menjadi bintang 3 dan mungkin berpeluang mendapat bintang 4 atau Kapolri. Itulah sebabnya mengapa penetapan tersangka Irjen Sambo menjadi trending topik setanah air. Tak hanya kasusnya yang penuh drama dan menyentuh perasaan, tetapi karena ada taruhan besar di balik pangkatnya sebagai Irjen Polisi. Taruhan itu adalah citra polisi Indonesia, citra lembaga yang mengatur lalu lintas hukum, penjaga ketertiban negara. Kalau kepercayaan itu sudah hilang, maka akan terjadi yang dinamakan universal distrust of the system. Kondisi ini terjadi jika hukum tidak lagi dipandang sebagai payung yang dapat memberi rasa perlindungan bagi hak-hak kita sebagai warga negara. Maka tindakan main hakim sendiri akan terjadi di mana-mana. Kita bagai hidup di hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan pasti negara diselimuti kekaosan. Sialnya, Sambo adalah seorang inspektur jenderal. Kalau saja perwira menengah yang terlibat dalam kasus ini mungkin daya tariknya tidak sekuat ini. Setidaknya kita masih berharap para atasanlah yang akan membersihkan mereka. Namun sekali lagi sayangnya, biang dari masalah itu justru datang dari kepala, bukan dari ekor. Nah, kalau kepalanya saja bermasalah, bagaimana dengan ekornya? Dari awal kasus ini memang penuh rekayasa kebohongan. Ada usaha senyap untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Benar bahwa membongkar kasus di level bintang memang sangatlah sulit. Itulah yang terjadi mengapa kasus ini sampai berlarut-larut. Kewenangan Sambo sebagai jenderal bintang 2 sangatlah besar. Bahkan untuk olah TKP saja di bawah komandonya. Tak hanya itu, barang bukti penting dalam kasus ini juga sengaja dihilangkan. Skenario pembunuhan yang tersebar dari awal ternyata bukanlah cerita yang sebenarnya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut fenomena ini sebagai code of silence atau kode senyap atau juga disebut kode diam. Menurut dia, kode diam adalah kebiasaan menyimpang yang cenderung dilakukan oleh sesama anggota polisi untuk menutup-nutupi suatu kesalahan yang dilakukan. Mungkin itulah mengapa ada pepatah yang berkembang di masyarakat bahwa kalau kehilangan ayam sebaiknya jangan lapor polisi karena nanti Anda akan kehilangan sapi. Kode senyap ini juga tidak hanya terjadi di level pusat.
Di daerah bukan cerita baru lagi kita mendengar keluhan susahnya membongkar kasus yang melibatkan oknum polisi. Kalau bukan dipersulit, maka kasus itu akan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Beruntung masyarakat masih punya harapan. Meski ancaman ketidakpercayaan terhadap polisi sudah terpampang di depan mata, harapan itu ditaruhkan ke Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Sigit tak sendiri, ia didukung penuh oleh Presiden Jokowi yang dari awal menginginkan kasus ini dibuka sejujur-jujurnya. Dukungan Presiden sangatlah penting, apalagi Kapolri memahami tantangan kode senyap ini. Pak Sigit sadar bahwa merombak budaya dan membongkar kasus itu adalah melawan teman dan rekan-rekannya sendiri. Bahkan mungkin melawan dirinya sendiri, dalam arti ia harus melawan dilema antara membela teman atau kebenaran. Namun Pak Sigit rupanya telah punya keputusan tegas. Ia lebih memilih berdamai dengan kebenaran daripada membela teman yang salah. Ia layak diapresiasi atas keberaniannya mencari kebenaran dalam kasus ini, mulai dari dibentuknya tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, lalu menonaktifkan dan resmi mencopot Irjen Sambo, kemudian mencopot 25 polisi yang diduga terlibat hingga membubarkan Satgasus Polri yang sebelumnya dipimpin Irjen Verdi Sambo. Karena ketegasan ini, satu persatu fakta yang sebenarnya mulai terungkap. Baradae juga sudah mulai merasa bebas untuk menceritakan kebenaran, dan Verdi Sambo melalui pengacaranya sudah meminta maaf kepada masyarakat. Sambo bahkan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Kode senyap dalam ruang gelap itu pun mulai disinari matahari pagi yang membuka lembaran baru kiprah kepolisian Indonesia. Semoga sinar itu mampu menembusi lembaga kepolisian sampai di level bawah. Bravo Polri!